Oke, mulai aja kali ya. Pertama-tama kenalin dulu, nama saya itu Zidane Oktaputra Tenensi. Saya dari kelas 1D dan video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sih kronologinya ilmu pemerintahan itu terbentuk, sama perbedaan karakteristik gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika. Sama gimana tahapan-tahapan perkembangan ilmu pemerintahan dari pendekatan paradigmatik sama ontologik. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, jadi langsung aja. Bang, gimana sih ilmu pemerintahan itu terbentuk? Nah, sini saya jelasin. Ilmu pemerintahan itu awalnya terbentuk di Prusia dan Austria pada abad ke-17. Nah, pada awalnya ini dikenal sebagai istilah Google bantu saya. Ya. Nah, jadi itu dikenal sebagai Kameralwissenschaften yang berfokus pada fungsi-fungsi administratif pejabat pemerintah. Nah, pada akhir dari abad ke-18 dan awal dari abad ke-19, pendekatan ini bergeser ke pendekatan hukum di Jerman dan Austria karena adanya dorongan untuk melindungi kebebasan rakyat dan mengatur relasi penguasa dengan rakyat. Nah, tadi kan di benua Eropa tuh. Nah, sekarang kita pindah nih ke benua Amerika Serikat. Jadi pada abad ke-19 di Amerika Serikat, perkembangan pendekatan pemerintahan yang lebih egaliter dengan pemisahan yang jelas antara ranah politik dan administrasi yang dipelopori oleh Woodrow Wilson. Nah, egaliter yang di sini dimaksud itu adalah hal yang bersifat sama dan sederajat. Nah, jadi hal ini menghasilkan pemikiran bahwa administrasi atau ilmu netral yang tidak tergantung pada sistem politik tertentu. Sedangkan politik lebih fokus pada demokratisasi dan partisipasi rakyat gitu. Bang, jadi apa bedanya karakteristik gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika? Nah, sabar dulu. Jadi kita tuh harus tahu Eropa ini menggunakan civil law tradition atau hukum kontinental yang menekankan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum utama. Maksudnya adalah sistem pemerintahan itu cenderung dengan otoritas yang kuat untuk mengendalikan pemerintahan di tingkat regional dan lokal. Jadi, hierarki yang ada menjadi dasar bagi demokrasi dekonsentrasi dan konsep pemerintahan lebih berbasis pada otoritas yang kuat. Nah, tapi Amerika ini menggunakan common law tradition yang lebih mengutamakan jurisprudensi sebagai dasar hukum, memungkinkan kebebasan berpendapat sebagai kebebasan administratif, dan administrasi pemerintahannya bercorak lebih egaliter atau setara yang tadi saya bilang, dan mendorong partisipasi publik secara luas dan memungkinkan keterlibatan rakyat dalam mengelola kebijakan atau urusan publik. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke agak part yang bikin pusing sedikit ya, tapi sedikit doang. Jadi, partnya itu apa sih, Bang? Nah, partnya itu tahapan perkembangan ilmu pemerintahan. Jadi, perkembangan ilmu pemerintahan dapat dianalisis melalui pendekatan paradigmatik dan ontologi. Nah, kita masuk nih yang pertama, yaitu pendekatan paradigmatik. Nah, pendekatan paradigmatik ini terbagi menjadi dua, yaitu paradigma 1 dan paradigma 2. Nah, di sini paradigma 1 itu adalah ilmu pemerintahan pada tahap awal sebagai normal sains hadir untuk kesejahteraan manusia dengan fokus utama pada relasi antara pemerintahan dan rakyat. Pada tahap ini, ilmu pemerintahan masuk ke Indonesia dan berbasis ilmu bagi para pejabat dan pemerintahan. Tapi yang kedua ini, setelah krisis pemerintahan dan reformasi pada akhir tahun 1990-an, terjadi pergeseran di mana ilmu pemerintahan menjadi instrumen untuk memperjuangkan hak rakyat dan mempengaruhi kebijakan dan menuntut akuntabilitas. Nah, di sini udah kelihatan kan perbedaannya paradigma 1 dan paradigma 2. Kalau paradigma 1 ini, ilmu pemerintahan lebih difokuskan untuk para pejabat yang akan memimpin pemerintahan. Tapi paradigma 2 ini, ilmu pemerintahan justru menjadi instrumen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang terbentuk oleh pemerintah. Nah, kita masuk nih ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan ontologik. Pendekatan ontologik ini tuh dibagi menjadi 7 tahap. Yang pertama, ada pendekatan multidisiplin, menggabungkan perspektif dari ilmu politik, hukum, dan administrasi. Selanjutnya, ada ideografik normatif. Pemerintahan dipandang sebagai ilmu untuk memimpin masyarakat menuju kebahagiaan bersama. Selanjutnya, ada monodisiplin, mulai membentuknya identitas sendiri terpisah dari disiplin yang lain. Selanjutnya, ada interdisiplin, menerapkan konsep dan teori dari disiplin lain seperti sosiologi dan psikologi. Terus yang selanjutnya, ada transdisiplin, menghasilkan subkajian seperti sosiologi pemerintahan. Selanjutnya, ada denominatif, yaitu pengembangan metodologi yang diakui oleh disiplin ilmu lain. Yang terakhir ada hibrida, yaitu menghasilkan cabang ilmu baru yang lebih mandiri dan matang.
Nah, tahapan ini, nah jadi gimana? Udah jelas belum? Ini menjelaskan bahwa tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa ilmu pemerintahan itu terus berkembang. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar tentang ilmu pemerintahan karena itu akan bertransformasi seiring waktu dan semakin kompleks gitu. Nah, gimana penjelasannya? Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik terkait kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan, perbedaan karakteristik gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika, serta tahapan-tahapan perkembangan ilmu pemerintahan dari pendekatan paradigmatik dan ontologi. Berakhir sudah video penjelasan ini. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan saya berpantun. Di atas lutut berpakaian batik, warnanya merah berbintik-bintik. Kalau ikut ajang politik, harus siap menerima kritik. Saya Zidane Okta Putra Tenensi. Thanks for watching dan